Kalau masalah penghuni kota Saranjana itu sendiri, masyarakat sekitar Pulau Laut atau sekitar Kalimantan ini meyakini bahwa kota Saranjana ini memang dihuni oleh makhluk halus atau jin. Hai, Assalamualaikum and welcome to my channel. Halo semuanya, semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum memulai menonton video ini, aku ingatkan kalian untuk mengklik tombol subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat video-video di channel ini. Bagi kalian yang ingin memberikan masukan, bisa tulis di kolom komentar, atau barangkali kalian ingin request aku buat ngebahas apa nih, bisa tulis di kolom komentar. Di video kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu kota yang konon kota ini merupakan salah satu kota gaib yang populer di Indonesia. Nah, kota gaib ini bernama Kota Saranjana. Mungkin dari beberapa kalian yang menonton video ini sudah mengenal perihal Kota Saranjana ini. Bagi kalian yang belum mengetahui, mari simak video ini karena di sini akan membahas mulai dari mengenai Kota Saranjana itu sendiri, lokasi, dan serta kisah-kisah mistis mengenai Kota Saranjana itu. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui Kota Saranjana ini, mungkin ini akan mengingatkan kembali tentang Kota Saranjana. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasan. Kota Saranjana memang cukup populer di Indonesia. Secara administratif, konon katanya kota ini berlokasi di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Namun, pada kenyataannya atau di dunia nyata, kota ini tidak pernah ada. Bahkan, di dalam peta pun tidak pernah ada Kota Saranjana. Masyarakat sekitar meyakini bahwa Kota Saranjana ini berlokasi di Pulau Laut, yang mana ibu kota Kabupaten Kota Baru berlokasi juga di Pulau Laut itu. Kalau masalah penghuni Kota Saranjana itu sendiri, masyarakat sekitar Pulau Laut atau sekitar Kalimantan ini meyakini bahwa Kota Saranjana ini memang dihuni oleh makhluk halus atau jin yang membangun Kota Saranjana itu dan sengaja dibuat agar tidak kasat mata, dan tentunya hanya orang-orang tertentu atau orang terpilih sajalah yang dapat melihat atau mungkin masuk ke Kota Saranjana itu. Namun guys, ternyata tidak seperti pada pikiran kita atau anggapan kita bahwa kota gaib itu selalu angker dan menakutkan. Konon katanya, Kota Saranjana ini merupakan kota yang maju seperti kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Bandung, mungkin Jakarta atau Surabaya. Konon katanya, kota ini memiliki gedung-gedung pencakar langit dan juga dilengkapi dengan jalanan yang besar, jalanan raya, serta lalu lalang kendaraan yang ada. Konon katanya dipercaya bahwa masyarakat Kota Baru ini memiliki rumah-rumah yang mewah, serta pagar-pagar yang tinggi yang berkilauan. Bahkan dipercaya pula mereka itu memiliki mobil-mobil yang mewah. Entah dari mana itu membelinya, apakah mungkin di sana ada dealer? Berbicara mengenai gedung-gedung pencakar langit, apa mungkin di sana ada aktivitas perkantoran ya? Terus, apakah di sana mereka memakai gadget? Apakah mereka memakai internet? Kota ini juga memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan menggunakan sistem monarki. Sistem monarki ini dipimpin oleh salah seorang raja. Masyarakat atau penghuni Kota Saranjana ini diyakini memiliki perawakan seperti manusia pada umumnya. Yang perempuannya cantik-cantik, yang lelakinya tampan, gagah, serta harum. Namun, yang membedakan antara penduduk Kota Saranjana dengan manusia di dunia nyata adalah masyarakat penduduk Kota Saranjana tidak memiliki garis antara hidung dan bibir yang sering disebut oreng, atau istilahnya adalah fitro. Nah, itu yang membedakan antara mereka dengan kita. Perbedaan lain juga dilihat dari ukuran makanan, yang mana ukuran makanan di sana konon katanya lebih besar dari ukuran makanan yang ada di dunia nyata. Seperti contohnya adalah misal ukuran jambu batu di dunia nyata dan ukuran jambu batu di dunia Kota Saranjana ini jauh lebih besar. Yang mana konon katanya pula ketika makanan dari Kota Saranjana dibawa ke dunia nyata, maka ukurannya akan menyusut dan menyesuaikan dengan ukuran yang ada di dunia nyata. Nah, ada yang menarik lagi nih guys. Konon katanya pula satu hari di sana itu sama dengan 1 tahun di dunia nyata.
Ya, mengenai lokasi kota Saranjana sendiri sampai saat ini masih diambang. Apakah kota itu merupakan fakta benar adanya atau mungkin hanya mitos belaka? Bagi kalian, apakah kalian mempercayai adanya kota Saranjana ini atau tidak? Boleh tulis di kolom komentar. Aku sendiri mungkin percaya ya. Berbicara mengenai lokasi kota Saranjana pada tahun 1845, seorang naturalis keturunan Jerman bernama Solomon Muller dalam petanya itu mencantumkan Saranjana. Petanya ini berjudul Kaart van de kust en binnenlanden van Banjarmasin behorende tot de reizen in het zuidelijke gedeelte van Borneo. yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Nah, peta tersebut diterbitkan secara resmi oleh Verhandelingen van het Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. dalam lembaga yang disebut, Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel. artinya Lembaga Penerbitan Nusantara. Nah, dalam peta wilayah tersebut dituliskan Saranjana dengan kata-kata Tanjung Saranjana. Di peta sendiri ditulisnya itu adalah T. Saranjana. Nah, lokasi Tanjung Saranjana dalam peta itu berlokasi di selatan Pulau Laut. Mengenai peta tersebut sebenarnya tidak dapat diragukan ya, karena memang Solomon Muller ini merupakan anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda pada saat itu, dan memang beliau juga sudah memiliki pelatihan atau sudah terlatih dalam membuat peta di Leiden, Belanda. Nah, kedatangannya saat itu pula ditugaskan untuk melakukan penelitian terhadap flora dan fauna yang ada di beberapa wilayah Nusantara. Bahkan penelitiannya itu sendiri masih digunakan sampai saat ini oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam melakukan penelitian atau analisis dengan mempertimbangkan catatan-catatan Muller. Nah, berikutnya kata Saranjana sendiri terdapat di Kamus Berbahasa Belanda dengan judul Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlands-Indië bewerkt naar de jongste en beste berichten. karya Peter Johannes Pet. Nah, kamus tersebut diterbitkan secara resmi di Amsterdam, Belanda oleh penerbit bernama PN Van Kampen pada tahun 1869. Nah, dalam kamus tersebut ada kalimat begini. Saranjana Kaap aan de zuidoostzijde van Puliolaut, welk eiland aan Borneo's zuidoostpunt is gelegen. Yang artinya, Saranjana Tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Mengacu terhadap peta Solomon Muller dan tulisan Pet di Kamus Berbahasa Belandanya, ini ada beberapa kemungkinan mengenai lokasi kota Saranjana. Yang pertama, benar bahwa kota Saranjana berlokasi di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Yang kedua, jika mengacu terhadap tulisan Pet dalam Kamus Bahasa Belandanya, kemungkinan lokasi kota Saranjana ini berlokasi di Teluk Tamiang. Yang ketiga, ada kemungkinan bahwa lokasi kota Saranjana ini berlokasi di bukit kecil di dekat desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Nah, namun oleh penduduk sekitar, bukit ini dianggap sangat angker. Jika kita mencoba mengetikkan keyword Saranjana di Google Maps, ternyata nih ada dua hasil titik lokasi yang ditampilkan oleh Google Maps. Yang pertama adalah kota Saranjana, dan yang kedua adalah titik lokasi bernama Bukit Saranjana. Untuk kota Saranjana sendiri, titik lokasinya itu tidak berada di Pulau Laut. Tapi tidak mengapa, di sini karena saking penasarannya aku membuka titik lokasi kota Saranjana itu terlebih dahulu. Nah, dari titik lokasi kota Saranjana ini, kita bisa melihat review-review yang dicantumkan oleh para pengguna Google Maps. Nah, dari review-review ini memang ada beberapa yang menarik. Di sini aku coba bacakan review-review itu ya. Nah, yang pertama, ini ada review dari Raisa Kute Raisa. Kalau nggak salah, aku pernah nemu pintu gerbang di tengah hutan belantara di kota Saranjana. Oke. Nah, yang kedua, ada review dari namanya I Don't Care Army. Ini bukan kota Saranjana. Gue lahir dan tinggal di sini. Gak ada tuh rumah elit. Kata orang-orang di sini sih, Saranjana itu di daerah Kota Baru, bukan Pulau Sebuku. Nah, si I Don't Care Army ini
dia mencantumkan foto peta dari Solomon Muller juga nih. Lalu berikutnya ada komen yang menarik, yang bukan menarik sih, sangat menarik. Ini sangat-sangat menarik, dan ini tidak hanya komen atau review saja sih. Di sini juga dia mencantumkan foto. Tuan Muda Jojo, saya dari Medan dan udah pernah ke situ sama rombongan tim telusur Medan. Kota Saranjana yang asli bukan di sini. Yang asli bertempat di siring laut Kota Baru. Hanya orang yang terpilih yang bisa menembus pintu itu. Dan resikonya apabila warga Kota Saranjana sudah menyukai kita, jangan harap kita bisa kembali lagi. Satu pesan buat yang baca, jangan coba-coba mencari tempat ini. Karena sampai sekarang, satu orang di antara 3 teman kami yang berhasil masuk ke kota itu tidak ada kabarnya dari bulan 11 2019. Salam metafisika, Horas. Dan ini foto yang dicantumkan. Nah, ini konon katanya yang dipercayai sebagai gerbang menuju kota Saranjana. Cukup menarik ya. Cuman apakah ini benar atau tidaknya, saya tidak mengatakan ini benar atau tidak. Itu kembali kepada persepsi kalian masing-masing ya. Yang berikutnya, ini adalah kota Saranjana asli karena ada video TikTok dan bocil itu tidak punya garis hidung. Kalau nggak perjanya coba, kalau nggak percaya dia tipe kali ya. Kalau nggak percaya coba perhatikan dengan baik-baik, perhatikan hidungnya. Mungkin kalian ada yang tahu mengenai video TikTok ini, boleh komen di bawah. Dari Feby Panda Kecil. Ini kota gaib yang ada orang tertentu saja atau yang terpilih saja yang bisa melihat kota yang super mewah dan elit modern di sana. Terkadang rasa penasaran ingin mengetahui secara langsung. Satu pesanku, untuk kalian jangan pernah masuk ke kota Saranjana. Karena mereka akan menyembunyikanmu di sana selama berminggu-minggu sampai selamanya. Buang rasa penasaranmu karena ini nyata. Dan satu lagi, kota Saranjana ini tidak ada di Maps, jadi kemungkinan ini bukan kota aslinya. Berikutnya, ada komen dari Abdullah. Kakek saya dulu sempat cerita juga tentang kota Saranjana ini. Dan emang sih banyak hal-hal yang di luar nalar. Kalian jangan coba-coba ya ke kota gaib ini, nanti menyesal loh. Ini banyak yang misterius ya komennya. Atau mungkin hanya sengaja aja mungkin ya menambah kesan mistis bagi kota Saranjana ini. Oke, baik, kita baca lagi ya. Ini dari Dul Project _99. Emang ketika zaman dulu ada kota Saranjana, makanya di zaman Belanda terdaftar peta Belanda untuk Indonesia. Emang dulunya sih ada sesepuh yang menjaga kota Saranjana, tapi ketika beliau ingin menunaikan haji, beliau tidak ingin kota Saranjana diserang Belanda. Lalu beliau membuat kota, warga dan setempatnya tidak lagi bisa terlihat sampai sekarang. Gak tahu sih ini benar peta gaib, tapi wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kalau hal ini sih aku mungkin, jujur aku pribadi tidak mempercayai. Karena aku sendiri menjadi bingung bagaimana makhluk seperti kita bisa menjadi tidak terlihat gitu. Oke, next itu beberapa review yang aku bacakan di titik lokasi kota Saranjana. Nah, yang berikutnya aku mencoba membuka titik lokasi Bukit Saranjana. Oke. Nah, untuk titik lokasi Bukit Saranjana ini kalau dilihat memang hampir mirip ya dengan titik lokasi Tanjung Saranjana yang ada di peta Solomon Muller. Dan titik ini memang dekat dengan lokasi Desa Oka-Oka. Seperti titik sebelumnya, aku di sini mencoba membaca beberapa reviewnya. Yang pertama ada dari Spin Feral. Penduduknya ramah dan mantap. Waduh, ini udah masuk sana kah? Persiapkan mental untuk berkunjung ke wilayah ini. Dan yang paling menarik, ternyata ada foto yang sebelumnya ada di review titik lokasi kota Saranjana, yang konon katanya dipercayai sebagai gerbang menuju kota Saranjana. Nah, foto itu ternyata ada lagi di titik lokasi Bukit Saranjana ini. Berbicara kisah mistis atau kisah misteri mengenai kota Saranjana ini memang sudah banyak.
Bahkan ada beberapa yang populer. Kali ini aku bakalan ngebahas beberapa kisah-kisah misteri atau mistis mengenai kota Saranjana. Yang pertama adalah kisah mengenai alat berat. Sekitar tahun 1980-an, pemerintah sekitar Kabupaten Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat-alat berat yang dikirim dari Jakarta dengan tujuan pengiriman adalah kota Saranjana. Pemerintah sekitar bingung dikarenakan kota Saranjana sendiri secara administrasi tidak ada. Bahkan di dalam pemetaan Pulau Kalimantan pun tidak ada kota Saranjana. Berikutnya adalah terdengar suara riuh keramaian dari Bukit Saranjana. Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar, konon katanya jika kalian ditakdirkan memiliki kesempatan ini, kalian dapat mendengar suara riuh keramaian yang berasal dari Bukit Saranjana, seperti suara mengular kendaraan, musik, dan keramaian-keramaian yang umumnya ada di kota-kota besar. Berikut adalah kisah mengenai mobil-mobil mewah yang dibeli dari kota Surabaya dan dikirim ke kota Saranjana. Ya, sama halnya seperti alat-alat berat, tujuan pengiriman pun kebingungan karena memang alamat kota Saranjana itu tidak ada secara administrasi. Berikutnya adalah kisah kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Namun begitu merapat ke Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, mendadak sepi. Katanya sih itu yang ramai itu disebut-sebut sebagai warga dari kota Saranjana. Lalu berikut adalah kisah pengalaman konser dari salah satu band legendaris, Ada Band. Kejadian ini sekitar tahun 2005, di mana Ada Band mengadakan konser, dan saat itu tiket yang terjual adalah sekitar 7.000 sampai 8.000 tiket. Namun saat konser berlangsung, justru jumlah penontonnya ini mencapai sampai 14.000 penonton. Dan lazimnya para penonton konser itu pasti akan ikut bernyanyi atau antusias menyaksikan konser. Namun berbeda, para penonton ini hanya terlihat diam saja, dingin dan aneh. Di tengah-tengah konser, panitia meminta para penonton untuk bergeser ke sebelah kiri. Namun, berdasarkan penglihatan awak band yang sedang manggung, sisi kiri ini sudah dipenuhi oleh para penonton. Nah, tidak sampai itu saja. Ketika konser berakhir, para penonton ini meninggalkan venue begitu cepat. Padahal, pintu gerbang keluar saat itu hanya ada satu. Meskipun banyak keanehan janggal pada saat itu, Ada Band tetap melaksanakan konser dengan lancar dan baik. Nah, kisah yang terakhir ini adalah kisah dari orang yang dipercaya dapat keluar masuk kota Saranjana secara bebas. Orang itu bernama Pualeba. Pualeba adalah warga desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut. Hari-hari Pualeba ini bertugas sebagai petugas di kecamatan setempat. Nama Pualeba ini sangat dikenal karena Saranjana. Warga pun kompak menyebut bahwa Pualeba adalah salah satu dari manusia yang sampai sekarang bisa keluar masuk kota Saranjana. Katanya, awal mula dia bisa bersahabat dan keluar masuk ke kota Saranjana ini dikarenakan sebuah mandau. Nah, mandau ini konon katanya merupakan senjata komando yang berasal dari kota Saranjana itu. Mandau ini sebelumnya dimiliki oleh paman Pualeba. Berkat mandau itulah indera keenam Pualeba terbuka sehingga Pualeba ini dapat keluar masuk kota Saranjana dengan bebas. Menurut penuturan Pualeba, bahwa mobil-mobil di sana itu sangat bagus. Rata-rata warnanya adalah kuning dan merah. Sekarang, Pualeba sering dimintai tolong oleh warga sekitar untuk mencari barang yang hilang. Pualeba mengaku bisa meminta bantuan kepada sahabatnya yang berasal dari kota Saranjana untuk mencarikan barang yang hilang tersebut. Bahkan ada cerita Pualeba ini pernah dimintai tolong oleh seseorang untuk mencarikan mobilnya yang hilang. Nah, pada saat itu Pualeba meminta pertolongan ke sahabatnya yang berada di kota Saranjana untuk mencarikan mobil tersebut. Akhirnya, mobil itu pun dapat ditemukan. Itulah kisah-kisah mistis mengenai kota Saranjana. Percaya atau tidak, aku kembalikan kepada kalian masing-masing. Di sini aku hanya memberikan informasi berdasarkan referensi yang sudah aku kumpulkan dari berbagai sumber.
Lalu, apakah kalian percaya akan adanya kota Saranjana ini? Atau mungkin kalian menganggap ini hanya mitos belaka atau hanya kisah cerita dari mulut ke mulut saja? Itu aku kembalikan kepada kalian masing-masing, percaya atau tidak. Mungkin untuk sekarang sampai sini saja pembahasan mengenai kota Saranjana. Semoga ini dapat menambah informasi baru buat kalian semua. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa pula untuk subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.